Terus tiba-tiba tuh depan aku selalu dong ada orang jalan kayak yang gitu kan. Jadi kakinya tuh kayak terasa berat banget gitu. Coba tanya tadi dia pakai payung apa gitu, maksudnya diapain gitu, aku nggak basah gitu kan. Terus dia bilang gini pakai telapak tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Maston di channel YouTube Alur Kehidupan. Kali ini saya sudah bersama narasumber yang tentunya sangat spesial. Dia adalah seorang lady bikers dari komunitas Yamaha R15 Klub Indonesia Chapter Depok. Langsung saja kami perkenalkan narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Tengga, biasa dipanggil Tengga. Tapi kalau yang sudah dekat sih biasanya manggilnya Mei. Untuk aktivitas aku sehari-hari itu aku pekerja. Sisanya ya untuk kegiatan klub motor aja. Oke, Mbak. Dengar-dengar punya cerita yang mistis-mistis yang menarik nih, Mbak. Bisa di-share sih, Mbak, ke teman-teman Alur Kehidupan, seperti apa sih kisah-kisahnya? Sebenarnya sih banyak ya. Setiap kegiatan atau setiap tempat baru yang aku kunjungin gitu, kalau memang ada hal-hal mistik begitu, ya pasti ada juga yang nampakin, ada juga yang enggak gitu. Oh gitu. Jadi dia menampakkan diri gitu ya. Jadi aku juga nggak tahu sih ya, maksudnya awal mulanya itu aku bisa kayak begitu tuh seperti apa, tapi rata-rata sih sepupu aku dari keluarga lah gitu. Memang ada, cuman memang aku aja yang nggak mau mempelajari gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga hal itu ya selalu datang gitu. Maksudnya ada penampakan kalau orang bilang gitu kan, selalu ada ini. Nah itu sering aku jumpai gitu. Mbak ingat nggak sih kapan persisnya mulai paham atau mulai tahu bahwa Mbak Mei ini bisa melihat sesuatu yang nggak banyak orang bisa ngelihat ya tentunya? Iya. Awal mulanya sih waktu itu aku mau ini ya, pengen banget gitu ke Jakarta karena aku kan dari Sulawesi gitu kan, dari daerah gitu. Nah aku tuh pengen kuliah sebenarnya di Jakarta. Nah pada saat aku udah mau kuliah, nenek aku datang gitu kan, terus dibilangnya ya udah sini gitu, kamu nenek mandiin gitu kan. Nah untuk apa gitu, cuman ya sudahlah, karena aku pikir itu untuk kebaikan dan positif aja gitu kan. Jadi ya abis dari itu aku ke Jakarta, terus berselang waktu berjalan gitu kan. Nah aku ya sering ngelihat yang tuh usia berapa tuh waktu gitu. Mau berangkat ke Jakarta dari Sulawesinya mana, Mbak? Sulawesinya Sulawesi Selatan, Selatan. Makassar gitu. Itu dimandiinnya tuh ya mandiin biasa atau mungkin dengan ada bunga atau apa nggak gitu? Nggak ada sih, nggak ada pakai bunga-bunga segala. Jadi mandi biasa seperti orang normal hanya ya? Dimandiin sama nenekku aja gitu. Jadi sebelum aku mandi yang benar-benar mandi gitu kan, dia sama dia dimandiin gitu biasa. Nah dari hal itu terus aku ke Jakarta gitu kan, dengan yang biasa, dengan yang apa. Terus tiba-tiba aku kadang suka ngeliat gitu. Kayak misalnya aku di Jakarta beberapa hari karena memang belum ada aktivitas untuk kuliah gitu kan. Jadi aku masih ikut bokap tuh, masih meneruskan lagi perjalanan kayak ke Lampung. Nah, di Lampung itu masih ke masih ke daerahnya lagi tuh kan. Kayak kita ngelewatin kampung Keramat, terus nama kampungnya nama kampungnya karena itu Kampung Keramat. Nah, pinggiran kampung Keramatnya itu tuh emang kuburan semua gitu loh. Cuma kayaknya sih dari situ ya perjalanan itu aku ngelihat. Jadi awalnya aku belum mengenal apakah ini
makhluk halus atau apa? Karena bukan. belum tahu ya, ini. Karena hanya ngelihatnya tuh cuman sekilas-sekilas aja sih sebenarnya. Nah, tapi di perjalanan itu tuh banyak banget sebenarnya gitu yang aku lihat nampak aneh, tapi aku nggak berani menceritakan. Jadi aku simpan lah gitu sampai aku kuliah semester, sampai aku selesai, bahkan sering ngelihat hal-hal begitu. Dan sampai sekarang pada saat aku udah selesai kuliah, terus udah nikah, punya anak, dan aku baru mengerti gitu kalau oh berarti selama ini tuh aku sering lihat yang kayak begitu. Tapi waktu gitu. pertama kali ngelihat yang di Kampung Keramat itu ada perasaan takut atau apa gitu? Nggak ada sih, karena yang kulihat hanya di pinggir-pinggir jalan aja gitu. Bisa loh. Digambarin nggak Mbak tuh penampakannya itu seperti apa? Kayak misalnya berdiri terus mau nyebrang gitu kan kita di dalam mobil tuh kalau kayak gitu-gitu. Jadi kayak dia mau nyebrang terus kayak mau ketabrak gitu. Jadi kan kita kadang Pak gitu, suka kayak gitu. Di dalam mobil itu ada berapa orang selain Mbak Mei, orang tua? Iya, ada driver juga ada gitu. Terus tapi yang lain nggak ngelihat? Enggak, malah aku yang suka bikin mereka kaget gitu loh. Ada gitu. apa gitu kan tiba-tiba teriak? Tiba-tiba teriak awas gitu, yang kayak gitu-gitu sih. Nah terus tiba sampai di rumah yang rumah dinas ya, rumah dinas bokap itu kan memang. Ini di daerah mana? Daerah Lampung. Oh, daerah Lampung. Jadi ada namanya Kota Agung kan. Nah Kota Agung itu tuh sebenarnya untuk untuk aktivitas kayak loading kapal gitu. Itu lautnya memang yang laut dalam. Jadi memang ada kantor yang terbagi dari Lampung ke sana. Nah itu kantor yang rumah dinas itu yang tempat kita nempatin itu udah agak lusuh sih, maksudnya agak ya bukan nggak terurus, tapi memang bangunan tua kayak bangunan tua lama. gitu. Cuma dia kan besar gitu, melebar, memanjang. Nah itu aku kadang suka ngelihat yang tiba-tiba ada yang ke dapur kayak gitu-gitu sih awal-awal itu tahun 97. Itu penampakannya serem atau? Penampakannya hanya kayak kita aja gitu. Nah terus pernah juga di situ rupanya aku nggak tahu kalau memang di situ tuh ada sumur yang ditimbun tuh, yang dijadiin dapur gitu kan. Nah dari situ tuh kadang suka aku bilang gini, ini kok kayaknya kayak banyak anak kecil main gitu, kedengeran kuping kan gitu. Terus kadang aku suka jalan gitu kan ke dapur gitu, minum minum gitu kan, ngambil minum gitu kan ke dapur. Cuman kayak kedengeran gitu suka, itu tuh pertama kali aku berkecimpung dengan itu ya, dunia misteri itu ya gitu. Aku tuh dengar suara tapi nggak jelas gitu loh. Kayak nggak jelas. Tapi kedengeran suaranya. Iya, awal mula kan kayak anak main gitu. Tapi aku pikir kok malam-malam pada main gitu kan, pada pada berisik, kok belum tidur gitu anak kecil. Secara rumah itu kan agak lumayan juga dari rumah satu ke tetangga jauh. Satu kan ada lahan, jadi ada agak lebar-lebar lah gitu kan. Ya, jadi aku dengar aja gitu udah beberapa malam, tapi mengganggu sih sebenarnya. Dan saat itu Mbak Mei berusaha untuk mencari tahu nggak sih ini tuh apa sebenarnya tuh suara apa gitu? Iya, karena yang aku pikir kok udah malam ngapain anak-anak masih kecil-kecil gitu kayak lagi main gitu kan, lagi pokoknya berisik gimana sih gitu. Nah terus pas aku udah mau pulang nih ke Jakarta kan, karena udah tahu nih udah mau pulang ke Jakarta. Terus abis itu nggak jadi kan, karena bokap bilang ya udah mumpung belum masuk kuliah, udah kita lanjut Palembang gitu kan. Dari Lampung ke Palembang. Nah itu malam terakhir aku di situ, itu pas ke dapur itu tuh aku ambil minum karena aku lihat tetangga kayaknya nggak ada yang punya anak deh gitu kan, main-main di situ. Jadi disitulah aku denger gitu kayak suara, tapi nggak dibilang di belakang kuping, dibilang jauh, tapi aku denger gitu loh. Cuma kayak nggak jelas gitu, kayak orang yang asyur gitu, tapi yang cepet gitu, yang gitu. Nah itu aku nggak ngerti deh itu suara apa gitu. Cuman pernah aku cari tahu sampai buka-buka YouTube atau apa gitu, ada sih ada sih beberapa yang bilang kalau itu tuh pembicaraan makhluk halus gitu, tapi bentuknya apa waktu itu aku nggak ngeliat gitu. Nah dari Lampung itu ke Palembang, malah Palembang lebih parah lagi. Karena
sampai di rumah dinas itu, rumahnya itu kan memang peninggalan Belanda dulu. Nah, itu apa namanya? Itu aku baru sampai baru mau makan karena rumahnya kan gede banget itu waktu di Palembang itu. Ingat nggak Mbak tuh Palembangnya di mana? Di Tambak. Oh di Tambak. Namanya Tambak Iwa. Jadi itu memang perumahan besar-besar, tapi itu rumah dinas ya, rumah dinas bokap. Nah, itu tiap malam itu kita digangguin gitu loh. Maksudnya kayak digangguin tuh gini, kita naruh apa gitu. Misalnya kita udah tahu nih ya, barang apa kita taruh kan, kayak aku nih naruh sesuatu barang di situ ya di situ aja gitu loh. Itu kadang suka pindah gitu, pindah dengan sendirinya. Pindah dengan sendirinya, tapi kita nggak tahu dipindahin siapa. Sedangkan orang di situ kan semua punya aktivitas gitu, yang pagi-pagi harus pergi. Jadi di rumah dinas itu banyak orang juga atau hanya orang tua dan Mbak Mei? Banyak, ada bokap aku, ada aku waktu itu, ada sepupu aku 2 orang, terus ada istrinya juga kan waktu itu dia bawa. Tapi yang lain enggak atau hanya Mbak Mei doang? Yang lain enggak, cuman jadi mereka tuh sebelum aku merasakan itu mereka sudah merasakan gitu. Memang ada, dan aku memang lihat wujudnya gitu. Jadi seperti apa Mbak wujudnya? Kayak nona-nona Belanda gitu deh, kayak nona-nona Belanda gitu. Cuman jadi emang karena itu dulu juga rumah dinas peninggalan kolonial Belanda kali ya? Ya mungkin ya, kalau aku lihat dari bangunannya sih iya gitu, memang. Dan itu dia ternyata ada yang RW-nya, RW apa RT ya, pokoknya yang di situ lah. Ya, sesepuhnya situ. Mau dibilang sesepuh atau mungkin masyarakat yang lama di situ. Aku kan sering main ke Tambak Iwa itu kan. Nah, di situ memang kayak taman gitu. Jadi taman kita bisa lari sore atau bersepeda atau main sepatu roda. Memang di situ tempatnya gitu. Jadi bercerita gitu kan dengan orang-orang di situ gitu, baru ya gitu. Iya gitu. Nah, aku cerita dong gitu apa yang aku lihat yang di situ kan. Iya. Jadi memang di situ katanya emang itu tempat udah lama kosong gitu. Jadi yang punya itu kebetulan anak-anaknya itu tinggalnya pada di luar negeri semua. Jadi memang ganti berganti sih yang nempatin. Cuman nggak pernah lama. Nggak betah kali ya? Nggak pernah lama. Katanya sih banyak gangguan, tapi nggak diceritakan gitu. Itu gangguannya apa gitu. Nah, Kamilah yang paling lama di situ. Berapa hari Mbak waktu itu? Aku di Palembang seminggu waktu itu. Seminggu, itu udah paling lama seminggu? Iya, paling lama seminggu. Dan seminggu itu tiap malam aku digituin, digodain gitu kan. Jadi orang pada bilang di situ jadi nggak ada yang betah. Cuman ya bokap lah yang paling lama di situ sampai masa jabatannya berakhir di situ. Nah terus udah makin kesini, aku sering pulang ke sana, pokoknya sering ngeliat sih. Kadang kita tuh dia tuh iseng jahat tuh suka matiin lampu. Isengnya itu? Isengnya itu, terus jahatnya itu kita tuh suka digangguin tuh kayak kamar mandi. Kan itu rumah itu gede banget loh. Gede banyak banget, ruangan. Banyak ruangan sama kamarnya itu kalau nggak salah ada 8. Yang diisi itu cuman 3 karena sekamar. Lebih banyak yang kosong. Lebih banyak yang kosong gitu. Jadi kalau pagi-pagi tuh bokap selalu pesen gitu kan, kalau sebelum kalian pergi beraktivitas ya dibukalah jendela walaupun kamar nggak ini kan. Dan itu kan ada kamar pembantu paling ujung tuh. Nah itu jadi ada 2 sebenarnya tuh, perempuan, dua-duanya perempuan. Jadi yang satu Belanda tadi, nona Belanda itu, yang satu itu kayak kita biasa tapi orangnya pendek. Dan itu nampak gitu. Jelas gitu Pak, wujudnya, jelas. Mukanya gitu. Aku kadang suka ngegoreng gitu kan, suka ngegoreng. Tiba-tiba ada yang ke arah dapur gitu kan, ke arah tempat cuci di situ tuh ada jemuran, tempat gosokan, ngejemur lah gitu, aktivitas untuk nyuci baju. Dan nah itu ada kamar pembantu 2 di situ, dan itu digembok. Nggak jadi kita nggak pakai juga sih karena bokap nggak mau pakai pembantu kan gitu. Mbak Mei coba untuk ini nggak sih ngajak komunikasi atau apa gitu? Ada waktu itu, aku juga iseng sih sebenarnya. Kan gini, malam-malam tuh ya, bokap kan sering pergi luar tugas, luar kota kan waktu itu gitu. Jadi aku iseng tuh sendirian di situ, dan posisi waktu itu mati lampu gitu kan. Mati lampu, terus ada anjing kan. Bokap kan seneng juga sama anjing gitu. Jadi menurut dia tuh supaya bisa jaga rumah lah gitu. Tapi anjing itu nggak pernah masuk ke dalam. Nah, anjing itu kayak gini,
oh gitu-gitu kan, sakit kah atau apa? Aku mau keluar takut kan, mati lampu apa gitu. Jadi aku bawa senter lah gitu. Nah, aku pikir ini sepupu aku nih istrinya pulang, ya kan? Tapi kok lewat belakang. Jadi garasi itu ada 3 garasi itu. Di depan satu utama, di samping sama yang bisa masuk dari kamar belakang itu. Terus aku jelajahin lah kan, maksudnya aku kesana. Aku teriak kan, Rosita, aku bilang gitu kan. Tak, aku panggil gitu. Aku ngikutin aja. Pas aku ngeliat, nah ini kok udah ke belakang gitu arahnya kan. Terus tapi itu udah bener itu Rosita atau enggak, itu bukan. Bukan yang kayaknya sih yang di kamar belakang itu yang yang aku suka lihat tuh perempuan gitu kan. Dia bercepol-cepol gitu. Nah, itu dia tuh gini ngomongnya, "Mbak," gitu. "Mbak." Oh, dia sempat manggil. Sempat manggil. Nah, aku ya ini dong gitu kan, bayangin aja kita megang mati lampu, megang senter begitu, "Mbak," gitu kan. Jadi aku bilang, hah terus gitu. Tahu nggak itu kaki ini ya udah kayak kekunci, tahu nggak sih Mas? Jadi aku sampai begini gitu. Terus aku lupa, tiba-tiba amnesia gitu. Mau ngapain, mau ke senter mukanya nggak bisa beneran. Jadi aku mau ke atas itu mau antara mau gitu, balik pokoknya. Sama mau itu gitu nggak bisa gitu kan. Tiba-tiba klakson mobil ten gitu. Jadi sepupu aku tuh pada pulang gitu kan. Kalau ini beneran gerak, ini. Langsung gerak gitu, terus aku langsung yang gitu kabur gitu kan, terus bercerita. Mereka masih dalam mobil, "Lu tahu nggak sih gue gini. Jadi sempet mau komunikasi tapi akunya yang takut gitu. Ya cerita dari orang-orang situ sih, maksudnya yang pernah ya ada ada pembantu rumah tangga yang pernah di situ, memang katanya ada cerita. Pernah diganggu juga. Jadi mereka tahu gitu kalau dulu sih ya pembantu itu saking rajinnya, saking disayangnya katanya sama yang kerja di situ, dia mau berobat aja nggak dikasih katanya gitu. Jadi kayak nggak boleh kemana-mana lah gitu. Akhirnya nggak tahu lah sakit apa gitu ceritanya. Padahal dokter itu depan rumah loh, depan rumah kita ada dokter spesialis gitu. Nah itu nggak dikasih, jadi katanya sih meninggalnya begitu karena sakit itu, karena nggak boleh kemana-mana katanya sih ceritanya gitu. Nah mungkin pada saat dia mau komunikasi itu kali akunya yang takut, yang gimana, jadi nggak ada. Karena itu baru pertama kali Mbak Min coba untuk komunikasi. Iya, itu pertama kali gitu. Kalau sebelumnya kan cuma ditampakin aja ya. Iya, itu pertama kali aku tahu suara makhluk halus tuh seperti apa gitu kan. Kalau di film-film kan kayak mereka bercerita gitu. Cuman kalau misalnya dari pengalaman aku yang itu, kita nggak bisa ngelihat dia kayak kita bercerita begini kan, kita bisa lihat gitu. Jadi kayak mata batin aja yang ngebaca gitu. Kayak dia manggil mbak. Jadi dia bukan gini, "Mbak." Aku ngelihat dia manggil mbak, bukan kayak gitu. Nggak kasat mata, bukan, tapi suara ada. Jadi suara ada, tapi jadi mata batin kita yang berbicara bahwa dia yang bicara gitu loh. Itu sih, dan akhirnya aku lama-lama aku jadi kayak nggak mau pulang lagi gitu ke situ. Takut ya pasti. Takut karena ditakutin juga kan sama sepupu aku, dibilang gini, "Ayo lo Mei," katanya, "besok nanti lo datang lagi pasti dia bakalan lanjut lagi tuh katanya episode berikutnya," gitu ceritanya. Aku jadi takut. Oke Mbak Mei, setelah mengalami kejadian mistis yang di Lampung lah, yang di Palembang, terus akhirnya kapan Mbak Mei itu menginjakkan kaki di Jakarta? Pas aku udah mau kuliah sih, aku udah ya udahlah gitu, udah bosen gitu ikut bokap kemana gitu capek kan, gitu. Capek juga gitu. Jadi bokap juga udah nanya gitu kan, "Udah kapan kuliah?" "Jalan mulu," gitu kan. Ya udah ini masuk gitu. Jadi tahun 98 gitu. Nah terus udah tuh tahun 98 udah berjalan waktu gitu, aku belum dapat tempat kosan itu kan waktu itu. Jadi aku bilang lah gitu kan, udahlah aku mau tinggal di rumahnya aku bilang gitu kan. Nah terus kata bokap gitu, ya udah gitu kan, sambil nyari kosan kan, maksud aku gitu. Nah ini kan istri mudanya bokap gitu. Jakartanya di mana itu? Di Manggarai. Oh, di Manggarai. Nah itu awal aku ke Jakarta, barulah aku lihat yang tadinya tuh
yang aku cuma lihat di TV gitu, yang rumah dempet gitu kan. Jadi aku ngeliat, oh ya ternyata tuh di sini gitu. Nyata ya. Itu real. Nah, terus udah tuh kan. Jadi aku pulang dari Lampung itu, aku langsung dianterin lah sama bokap ke rumah itu, rumah Manggarai itu gitu. Nah di situ malam gitu kan, berhari-hari gitu aku tidur dengan aktivitas aku yang tiap pagi gitu, kuliah gitu. Kadang kalau lagi ada praktek aku pulang malam gitu. Nah itu aku kadang suka ngelihat rumah ini kok kayak bukan kita aja ya penghuninya gitu loh. Kayak aku berasa tuh kayak ada penghuni lain gitu kan. Nah pada saat itu aku belum tahu kalau yang namanya memang punya keahlian. Yang orang bilang tuh punya kayak kodam gitu kan, atau lebih ininya tuh orang bilangnya tuh jin gitu-gitu. Nah terus udah tuh aku dengar cerita dari bokap, ya kalau misalnya itu dia bisa tuh ngobatin orang gitu, dan dia ada beberapa orang gitu ya, termasuk kayak orang mau bercaleg-caleg gitu tuh ke dia gitu loh, cuman dia nggak mau gitu dibawain duit atau apa, itu nggak mau gitu. Nah dari situlah aku berpikir bahwa oh iya gitu, dia dukun. Jadi buat aku tuh dia bukan yang apa gitu, tapi dia dukun gitu kan, karena orang udah pada datang banyak yang meminta gitu. Nah terus jadi orang yang datang ke dia itu yang mau apa gitu, dia nggak nerima duit atau nggak nerima apa, tapi dia minta tuh buat ngasih sembako tuh ke orang, ke panti asuhan kayak gitu-gitu. Nah berawal dari situlah aku lagi-lagi kekepoan aku ini berlanjut gitu kan, karena di aktivitas di rumah itu juga aku ngelihat bukan cuman orang-orang yang aku kenal aja gitu yang aku nampak gitu kan gitu, ada orang-orang yang istilahnya tuh menurut aku itu orang kah atau makhluk sosok lain kah gitu kan. Jadi kayak berjubah gitu loh, kayak yang aku suka lihat kayak orang bersorban kayak gitu sih gitu. Cuman aku bilang nih datangnya dari mana gitu, dan pertama aku ngeliat itu mereka tuh aktivitasnya suka keluar masuk ke kamarnya gitu kan. Nah terus aku penasaran gitu, aku cerita lah gitu kan, aku tanya gitu, lihat loh orang yang kayak gini gitu kan. Terus aku pernah lihat ya cakep loh, maksudnya ganteng gitu kan, padahal cuma setengah mukanya aja gitu kan. Terus kata dia oh iya gitu, jadi ada 48 kodam. Jadi masing-masing kodamnya itu dia tahu tuh namanya gitu. Cuman yang aku ceritain itu tuh dia kasih tahu namanya, aku lupa lah namanya siapa gitu. Terus dia bilang iya ya gitu, dan cuman terus aku yang bilang kenapa dia nampak aneh, jadi jin itu kupingnya itu nggak kayak kita gitu, kupingnya tuh lancip, lancip gitu, ada pokoknya kayak kuping kayak kuping kelelawar gitu ya. Kalau kita kan kayak gitu ya bentuknya. Ini dia enggak. Jadi dan kuping itu ada ininya, ada filosofinya. Jadi makin dia lancip kupingnya itu di antara jin-jin paling ganteng. Oh gitu. Gitu. Iya, dan aku pernah membuktikan itu aku pernah ke Gramedia, aku nyari buku yang tentang jin, dan itu buku lumayan ya harganya kan, tapi karena aku penasaran ya aku beli gitu loh. Terus aku cari gitu kan apa yang aku lihat, dan memang bener gitu loh, memang seperti itulah nampak mereka gitu. Terus aku nanya gitu, sampai aku nanya gitu sama sekarang almarhum sih gitu. Aku bilang gini, mereka kayak kita nggak sih gitu loh, maksudnya punya ya, kalau kita kan belanja gitu ya, shopping atau apa gitu. Terus aku saking kebanyakan nanya gitu, aku diajak ritual dong sama dia gitu. Jadi kayak ke dunia mereka gitu loh. Nah terus pagi-pagi itu aku bilang kan sama lihat ada yang baru turun gitu kan, maksudnya itu rumah kan tingkat gitu loh, jadi kayak turun gitu, cuman ada anak kecil. Nah anak kecilnya itu tuh dia ikat rambut tuh tinggi gitu kan segini, terus
rambutnya itu diikat jadi satu gitu, sampai ke bawah gitu rambutnya itu kan. Terus kata dia gini, iya jadi yang kemarin itu katanya jadi ada kayak liburan juga gitu loh, kayak izin mau ngunjungin saudaranya jadi, atau apa ngunjungin. gitu. Jadi rupanya jemput anak istrinya gitu loh kan. Oh, jadi jin itu juga berkeluarga? Iya, jadi ternyata mereka juga tuh ada keluarganya. Terus mereka juga punya tempat buat belanja gitu loh, ada ininya gitu. Nah terus malam-malam itu, ini kan lagi pada keluar kota nih, aku aja yang nggak ikut karena aku waktu itu ceritanya lagi ngambek gitu kan sama bokap gitu. Pokoknya ada lah yang aku minta gitu, tapi nggak dibeliin, jadi diajak jalan aku nggak mau ikut gitu. Jadi aku sendiri lah kan. Terus tiba-tiba tuh depan aku selalu dong ada orang jalan kayak yang gitu kan. Jadi kakinya tuh kayak berasa berat banget gitu. Nah aku lama-lama juga terganggu, kadang sering tuh yang subuh yang apa, jadi aku turun lah tuh kan, aku ketok lah tuh kamar si Mak gitu kan, aku bilang iya kata dia. Terus tiba-tiba dong dia keluar dengan mukanya yang bengkak, ya kan, nggak tahu bengkak kenapa gitu, yang bibirnya naik gini gitu. Terus itu kenapa, sakit apa gitu. Terus dia bercerita gitu, jadi ada hal yang nggak disenengin sama si kodamnya, tapi dilakuin sama dia gitu loh. Jadi itu hukuman kayak dia jadi kayak abis, kalau kita tuh kayak abis ditampar. Jadi langsung aku ini dong gitu. Emang mama ngelakuin apaan gitu? Ya ada gitu. Jadi dia ada bantu pasiennya gitu untuk apa gitu, tapi nggak disenengin gitu sama si kodamnya itu gitu. Nah terus kalau keseringannya itu, ini jidatnya benjol gitu kan. Jadi waktunya udah sholat dia nggak bangun sholat gitu. Jadi khodamnya sering bangunin, dan itu memang iya sih, serumah tuh kita kadang suka digangguin gitu loh. Mbak Mei pernah ngelihat ini nggak sih jinnya itu dengan jelas bentuknya? Tadi kan cerita telinganya lancip atau mukanya ganteng gitu. Selain itu perawakannya gimana sih? Badannya gede atau? Badannya kayak kita aja sih. Dan sebenarnya tuh mereka, kalau wujud aslinya mereka itu tuh gedung yang ada di Jakarta itu kalah tingginya mereka tuh. Jadi memang tuh mereka besar gitu loh. Cuman karena mereka mungkin berbaur dengan kita, jadi mereka juga menyesuaikan gitu loh tinggi badannya. Jadi bisa berubah wujudnya, bisa menyesuaikan tinggi badannya juga ya. Tapi kalau wujud asli mereka ya sama kayak gedung-gedung pencakar langit. Tinggi gitu. Tinggi kayak gitu tuh. Begitu. Terus ada pengalaman apa lagi Pak tentang dengan jin-jin tersebut? Aku pernah minta gitu kan. Aku bilang gini, kalau seumpama gitu kan aku pengen dong gitu didampingin gitu kan gitu. Terus kata dia, iya siapa? Nah rupanya juga mereka juga kan mungkin memperhatikan, karena kan bukan mereka aja yang tinggal, ada aku, ada saudara tiri aku gitu kan. Berapa orang itu di rumah tuh? Di rumah tuh kan sekitar 7 orang. Oh, banyak. Ada 7, iya banyak gitu. Terus rame-rame itu kalau ada bokap pulang gitu kan. Nah jadi aku minta lah sama dia kan, pengen juga didampingin gitu loh, gitu kan, didampingin nih. Terus aku yang udah kepikiran, aku mau ngapain nih gitu kan gitu. Terus kata mama gini, iya ada nih katanya yang emang dari awal itu tuh udah deket-deket gitu loh, kayak punya. Jadi aku tuh buat dia tuh kayak ada ketertarikan gitu kan, tapi bukan ketertarikan maksudnya karena dia nafsu ya, enggak, tapi nggak tahu dia pengen aja gitu loh gitu, tanpa aku minta dia katanya sih ngikut. Jadi ini lihat kan, jadi dia nanya kenapa di situ, enggak, senang aja gitu. Jadi bahasa mereka di alam sana gitu kan, ditanya iya senang aja. Dan kebetulan aku meminta dong gitu, aku mau didampingin. Oh ya udah iya gitu. Waktu itu namanya itu si Kobil. Nama khodamnya itu? Nama khodamnya itu namanya Kobil gitu. Nah terus udah kapan Mak? Udah ada belum gitu kan? Ya namanya kita nggak ini kan gitu. Udah dari tadi, malah dari kemarin malah ada di samping katanya gitu kan. Terus jadi aku tengok lah kayak gini kan, karena nggak nampak ya sudah lah ya gitu. Terus udah tuh. Pergilah aku dengan aktivitas aku seperti biasa, yang kuliah, yang apa gitu kan. Nah terus mau pulang gitu, ada hujan.
Nah, timbullah akal aku kan gitu, kepengen membuktikan bener nggak nih dia gitu? ada gitu. Nah, terus aku telepon lah kan si Mak gitu, si Kobil ikut nggak sih gitu. Dan yang ikut aku tuh yang galak loh, yang galak gitu. Maksudnya bukan, aku kan ngelihat tuh kayak memang bener-bener kayak kita loh mereka tuh. Jadi ada yang berjiwanya kayak preman, tapi dia ini gitu kan. Tapi ada yang perangainya itu yang biasa kayak kita manusia gitu kan. Nah terus ada yang beringas, ada juga. Nah yang ikut aku ini yang galak gitu loh, karena dia kemana-mana itu bawa senjata gitu loh. Jadi di ininya dia tuh ada senjata dia itu gitu kan. Nah kalau yang lain kan enggak, kayak bersorban itu, maksudnya palanya bersorban. Alim ya. Nah dia ini bajunya memang baju ciri khas kayak yang layaknya kita lihat orang-orang Arab itu atau zaman dulu ya, maksudnya kayak begitulah gitu. Iya berjubah gitu, kayak gitulah baju-baju mereka itu gitu. Dan yang ikut aku itu berjubah juga, tapi bedanya dia tuh ada alat, maksudnya ada bawa senjata, kayak bawa senjata gitu. Jadi aku telepon lah kan, terus karena hujan dia bilang gini, ada kok, ajak ngobrol aja juga dia denger gitu kan. Jadi aku setelah itu telepon dalam hati gitu kan, aku mau bilang apa nih ya supaya aku tahu gitu bener dia ada dan bener dia ngikut gitu kan. Jadi aku bilang lah gitu kan, bismillah gitu kan, ini bismillah nih ya Kobil, kalau kamu ada nih, aku bilang gitu, kalau kamu ada gitu, aku mau ke warung nih, aku bilang ini hujan gede gitu, aku ke warung, aku nggak kehujanan, aku bilang gitu. Aku jalan dong, dan itu bener loh Mas, aku bener nggak kehujanan, nggak basah, nggak ada ini aku setitik pun gitu. Sampai teman aku sekarang itu yang, jadi aku 2 kali kejadian yang seperti itu sebenarnya. Pertama nggak ada orang, yang kedua tuh ada teman aku yang lihat itu, sampai dia bilang gini, Mei kok lu nggak basah gitu. Dan gini, masa sih payung lu gede berarti, aku bilang gitu. Kalau orang kan ini cipratan air di kaki aku pasti pun nggak basah, ada kan? loh. Iya. Itu yang makanya dia bilang, kok lu nggak basah gitu loh, maksudnya lu nggak basah kakinya apa. Dan gitu. kalau hujannya deras mau pakai payung segede apapun tetap kan aja kaki tetap aja dong kecipratan air, apa iya. gitu. Ini aku nggak, tapi yang itu bersih. enggak sama sekali. Dan di situ aku bilang, oh oke lah ya gitu. Itu kejadian ya. di mana tuh Mbak? Di kampus. Aku mau mau ke warung beli rokok gitu. Aku jalan dan aku ada iseng-isengnya itu. Nah itu kan yang kedua kalinya itu yang sama teman aku itu, yang dia bilang kaki lu sepatu lu nggak basah gitu. Keren nggak juga ada, pasti memang kan. nggak ada gitu. Terus pulang aku menceritakan dong kejadian itu kan ke, dan aku tanya ngalinginnya pakai apa gitu kan doi ngikut dong gitu ya kan gitu. Pakai payung atau pakai apa gitu. Jadi aku bercerita, terus aku sambil nanya, ada si Kobil nggak emak gitu di belakang. Ada, kata dia gitu. Coba tanya tadi dia pakai payung apa gitu, maksudnya diapain gitu, aku nggak basah gitu kan. Terus dia bilang gini, pakai telapak tangannya. Jadi terus dia ngomong gitu mak. Jadi aku kayak jadi penerjemah, karena aku nggak bisa kan dengar omongan dia kan, komunikasi. Jadi sama dia katanya diginiin pakai gitu. telapak tangannya. Pakai telapak tangannya. Terus aku ngebayangin segede apa itu. Langsung bilang dong gini, walaupun aku nggak ngeliat kan, Kobil gede banget telapak tanganmu itu, aku bilang gitu kan. Terus kata, ya iya gitu. Terus orang yang ngeliat aku juga kata, ngelihatnya tuh aku lebih yang kalau kan kadang kita suka presentasi ya. Misalnya aku kuliah nih, aku presentasi nih, abis dari kita praktek aku presentasi gitu. Nah itu aku katanya kayak terlihat yang lebih gimana pede gitu, lebih pede, dan apa yang ada di ini aku tuh lancar gitu. Lancar. Terus mereka yakin bahwa oh iya, kenapa nggak kita begini juga ya, kenapa nggak kayak si Mei juga nih kita kayak. Jadi apa yang aku explore itu tuh emang bener kayak ini gitu, kayak ke bawah gitu sama mereka, dan akhirnya cara aku itu dipakai sama mereka gitu loh. Lebih berekspresi sih kalau orang lihat aku gitu. Kayak Mbak Mei pernah nggak sih minta bantuan atau ke itu untuk
dibantu untuk komunikasi dengan Qabil itu? Pernah. Jadi cuman setelah komunikasi itu aku kan suka sebat ya gitu. Jadi rokok aku baru 2 kali nih. Secara ya kita kan kita maksudnya sebat 2 kali terus buang, terus nanti ngobrol lagi kan gini buang. Ini baru 2 kali nih. Aku diemin begini nih habis gitu. Jadi ini maksudnya apa sih gitu. Jadi cara dia rupanya membuktikan kalau dia tuh ada di aku gitu. Kemudian ada cerita apa lagi Mbak yang di rumah tersebut yang sampai sekarang tuh masih benar-benar Mbak Mei itu inget banget? Yang ya itu pada saat aku diajak ke alam mereka, maksudnya itu tapi cuman aku di sana itu cuman beberapa detik, tapi di sini tuh hampir sejam katanya. Jadi itu seperti apa tuh alam mereka? Kan gini nih ceritanya tuh gini, aku tuh yang aku bilang tadi itu loh, tadi waktu ngambek itu kan aku nggak mau tuh kan, mau pada pergi jalan aku nggak mau kan gitu. Jadi aku panggil lah sama cerita curhat gitu, inilah begitulah gitu. Terus akhirnya aku bilang sama mama, aku pengen dong diajak gitu loh, maksudnya kayak mana sih gitu loh dunia begitu tuh kan mereka itu. Terus dia bilang ya sebentar ya gitu, dia antara aku ini bisa apa enggak gitu, maksudnya tahan apa enggak, karena kalau misalnya katanya nggak tahan itu kadang suka orang yang bilang tuh mati suri gitu ya, mati suri gitu loh. Jadi kayak orang bilang pingsan tapi sampai berhari-hari gitu. Nah itu takutnya mati suri itu kan dibawa perjalanan ke alam gaib sampai berhari-hari. Di sini kita berhari-hari, tapi di sana itu sampai bisa setahun loh. Oh gitu. Di sana cepet, di tapi sini di alam kita nyatanya bisa, tuh bisa lama. Kita bisa lama, bisa setahunan gitu. Nah itulah yang ku coba gitu. Jadi aku ngelihat jam kita nih udah bakar rokok gitu kan ceritanya nih ya, bakar rokok apa segala. Terus udah tuh aku pegangan dah tuh kan sama mama gitu kan. Terus aku merem deh, disuruh merem gitu kan, merem. Lama-lama aku kayak tidur. Nah tidur itu terus tiba-tiba aku kayak bangun gitu kan. Terus rame dan pasarnya itu kayak ngelihat yang di film-film Aladdin. Nah kayak gitu sudah. Gitu. Jadi dan aku ngelihat itu, aku cuman padahal ya jalan di situ tuh begitu jadi aku kayak kebangun gitu, kayak ada, jadi aku berasa kayak mimpi gitu loh. Jadi posisi aku tuh ingat banget itu yang aku maksudnya kalau cerita itu tuh pasti aku ingatnya itu. Jadi aku kayak berdiri terus aku buka mata gitu, jadi kayak di Aladdin itu loh, maksudnya bangunannya itu yang bagaimana gitu kan. Terus aku yang ngeliat kayak aku ada di pasar gitu, pasar tempat aktivitas mereka beraktivitas gitu sih. Itu gambarannya gitu. Seperti banyak-banyak pohon atau seperti padang pasir atau apa? Ada pohon, tapi pohonnya itu kayak kaktus ya. Jadi di situ kalau aku lihat sih, aku bilang sih itu kaktus gitu loh. Dan kaktusnya itu yang tinggi-tinggi, yang bukan kaktus yang kayak kita itu cuma satu numbuh. Jadi dia tuh yang kayak pohon, jadi kayak ada cabangnya gitu. Jadi aku ngelihat gitu, dan nggak ada daun-daun apa, nggak ada. Jadi lempeng aja gitu kayak padang pasir, tapi ada banyak bangunan, dan bangunan yang aku lihat itu yang kayak gitu loh. Maksudnya teratur gitu. Ya, terus di situ aku ngeliat dong mereka ada perempuan gitu, ada lelaki, ada anak-anak gitu. Dan memang semua kupingnya begitu. Gitu. Tapi mukanya nampak jelas atau? Iya, kayak cakep-cakep. Pokoknya aku nggak bisa ngebayangin deh mas. Maksudnya aku nggak bisa bercerita gimana, pokoknya cantik aja. Cantik banget gitu. Orang masih untung, sampai Mama Sri bilang masih untung gitu, karena aku masih ada maksudnya masih ada batasannya. Jadi aku bisa yang walaupun aku mengagumi gitu, aku nggak yang terbawa gitu loh. Nah biasanya kan ada yang begitu terbawa dan akhirnya hilang begitu aja gitu. Maksudnya tuh ya mati suri, lama-lama dia meninggal gitu. Padahal dia tuh ada di dunia itu gitu. Nah terus udah tuh, jadi yang mencolok mata aku kuping sih. Dari awal aku melihat perkenalan aku masuk rumah Manggarai itu, dan aku pertama kali melihat Khodam itu, kan yang aku lihat kupingnya. Dan pada saat aku mencoba menjelajah itu,
aku ngelihat juga memang kuping mereka tuh pada Lancip. beda, pada lancip-lancip gitu. Kayak, Jadi kayak ada di film-film begitu seperti itulah tuh. Betul itu kayak gambarannya gitu. jelas seperti itu ya. Begitu wujudnya. Terus ya udah tiba-tiba aku yang apa namanya di ini terus dilepas sama mama, dan aku yang merasa capek. Kayak aku ngelakuin touring yang nonstop seminggu nggak berhenti. Jadi di sini abis selesai acara nyambung lagi acaranya, itu yang kurasain gitu. Dan aku lihat hampir 2 jam. Padahal di sana itu kalau aku inget memori itu cuman berapa detik. Cuma ngelihat sekilas gitu aja. Kayak Oke, gitu. Mbak, selain pengalaman-pengalaman suara-suara, terus Noni Belande tadi bilang ya, ada pengalaman apa lagi sih, Mbak? Paling kalau misalnya kayak sekarang aku aktivitas touring sih, kayak touring gitu ya. Kadang kalau kita kan kadang suka rame-rame gitu ya. Jadi ini kebiasaan at Depok nih ya, kalau misalnya touring tuh kalau aku juga nggak tahu ya, tapi itu memang dari dulu sih. Kalau kita berangkat touring itu nggak yang kayak kita berdoa gitu. dulu gitu kan, kita ini mau melakukan perjalanan jauh nih, kita briefing terus kita tutup dengan doa gitu kan. Kalau itu nggak dilaksanain ada aja Pasti di jalan. ada aja. Iya pasti ada aja. Jadi akhirnya itu pernah kita ya pelantikan angkatan ke-7 tuh. Sebenarnya sih banyak sih, cuman ini yang yang seger nih, yang masih seger gitu di ingatan aku gitu kan. Jadi pelantikan angkatan 7, jadi kita pulang. Kapan kan? itu, Mbak? Tahun lalu. Oh, masih tahun lalu. Tahun lalu. Makanya aku bilang tadi tuh masih seger kan, masih ingat. Jadi tahun lalu tuh pas arah pulang itu dari puncak itu ke pulang itu kan trouble melulu nih. Yang angkatan Ini baru pas nih. perjalanan mau berangkat atau Mau pulang, pulangnya? sudah melaksanakan itu kan, jadi kita mau pulang gitu. Nah pas di jalan itu kan kita main pulang aja kan gitu, pokoknya adu-adu. abis foto-foto apa gitu, prepare kita balik tuh kan. Udah mau deket-deket pulang ada aja yang rantainya putus, yang motornya gearnya apalah gitu kan, dan itu beruntun gitu. Dan akhirnya kita berhenti untuk memutuskan untuk ya berdoa dulu gitu. Dan setelah berdoa Lancar jaya sampai di rumah masing-masing itu. Jadi selain yang pelantikan, tentu kan Mbak Mei juga sering touring ke daerah-daerah juga, Mbak ya. Iya. Sering nginep juga di villa atau apa. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang bisa di-share? kalau kalau touring itu biasanya aku di jalan sih. Mata aku nih nggak tahu ya. Maksudnya kadang aku juga nggak harus bilang. Kadang nggak sengaja aku ngeliat gitu kan. Cuman kadang kan aku nggak mau berbagi itu sama temen yang lagi touring kan. Takutnya tuh mereka kan ada yang bawa pada takut, ada yang bawa pasangan gitu kan, yang masih masih pada muda-muda gitu kan, nanti pada takut gitu. Jadi aku kadang suka mendem sendiri aja gitu. Jadi kita misalnya udah 1-2 jam atau 3-4 jam gitu kita ngeres gitu kan, ngeres di satu area lah gitu, rame-rame itu. Nah itu kadang begitu dari rest dari area itu tuh kadang kan kalau kita tuh sweeper ya suka mantau barisan tuh. Kalau misalnya barisannya udah kacau tuh sweeper lah yang ini kan, yang rapiin gitu. Nah ini tiba-tiba nggak tahu kenapa sweeper itu masuk tapi boncengan. Padahal kan aku pernah lihat nih, bener ini pernah lihat. Aku diam aja nih, baru ini mau dibuka di sini. Ini waktu touring di mana? Kita touring ke Purwokerto. Ke Purwokerto itu ke tempat Om Angga. Om Angga itu salah satu pendiri klub yang ini, yang klub Indonesia Yamaha R15 ini gitu. Jadi itu namanya tour jeep gitu. Touring wajib. Touring wajib itu memang agenda internal. Nah jadi begitu dia lewat boncengan, aku ngeh dong, mikir kan, aku bilang gini, kok sejak kapan gitu sweeper bonceng gitu kan? Kayaknya nggak ada deh gitu. Terus pas mundur aku ngelihat dia yang paling belakang dong gitu, dan karena udah sering lihat begitu akhirnya aku menyadari, oh kayaknya ada yang ini nih iseng gitu loh, ada yang iseng menyerupai atau apa gitu. Dan bener dong, nggak sampai di situ aja kita. Harusnya perjalanan itu cuman
8-9 jam itu kita bisa sampai 19 jam muterin. Padahal itu cuma dari Depok ke Purwokerto. Kalau normalnya kan paling berapa Normalnya jam ya? 8 jam. Itu sampai 8 jam sampai Purwokerto lah. Itu udah istirahat, kita udah apa gitu. Dan alhasil ya kita nyasar gitu, nyasar dan muter aja di situ ternyata gitu. Kita muternya di situ. Satu rombongan itu. Satu rombongan itu, iya. Itu Mbak lihat secara jelas nggak sih yang bonceng itu seperti apa dia? Perempuan atau laki? Perempuan. Aku, gimana Mbak? Iya, perempuan Sosoknya. ngeliat. Jadi nggak safety ya. Kalau kita kan selalu ya pakai lengkap lah pakai ya. apalah. Safety. Kalau dia tuh kayak mau dibilang pakai ya kayak bungkus gitu, legging gitu. Cuma aku ngelihatnya sekilas cuma gini kok gitu. Dan dia lewat juga kayak gitu. Maksudnya dia lewat memang begitu kan. Kalau sweeper tuh yang gitu, nggak ada ininya gitu, nggak ada remnya kalau kita bilang gitu. Karena ada yang harus dia kejar paling depan gitu kan. Jadi aku ngelihatnya juga gini. Jadi udah karena aku masih di tengah-tengah barisan itu, jadi ngelihatnya udah sampai. Cuman sambil bawa motor tuh mikir, perasaan tadi RC-nya nggak bawa cewek deh gitu. Kayak gitu sih. Ceritanya serem-serem nih. Selain yang touring, sweeper diikuti nama makhluk halus yang katanya cewek seksi kali tadi ya. Kira-kira ada lagi nggak Mbak yang lebih serem lagi? Mungkin pengalaman di villa atau di mana? Komunitas kan sering nginep nih kalau lagi touring atau lagi acara-acara apa gitu. Iya, aku kebetulan kan beberapa tahun yang lalu tuh sering survei villa gitu. Jadi memang macam-macam gitu karena aku survei villa itu kan yang aku pikirin sebenarnya gini, awal mula itu budget dulu yang terjangkau kan. Jadi aku nggak ada kepikiran aku bakalan survei villa mewah gitu karena udah dari tampak luar kan pasti udah ketahuan dong ya, kelihatan harganya nih gitu di atas ini, wah ini udahlah gitu, jadi menyesuaikan. Jadi begitu aku lihat villa gitu, wah ini kayaknya bisa nih sekitar ya paling kalau mahal-mahal atau apa beda-beda 1.500.000 lah gitu kan. Jadi berdasarkan itu jadi aku masuk ke villa-villa yang menurut aku budgetnya bakalan masuk gitu kan. Nah jadi dari villa-villa ke banyak villa yang aku survei gitu kan. Nah pernah tuh sekali waktu aku survei villa gitu. Emang sih dari budget dia masuk gitu kan, jadi ngepas gitulah dia masuk. Terus fasilitas apa yang kita mau tuh ada gitu kan. Cuman pas aku masuk itu aku agak-agak berasa kok kayaknya agak aneh gitu ya gitu. Nah itu jadi beberapa villa yang aku masuk tampak biasa aja kan gitu. Ini di daerah mana Mbak? Daerah Puncak Ciloto ya. Oh Ciloto. Jadi yang ada tikungan gitu tuh yang dulu pernah kejadian bis masuk jurang itu. Nah agak turun lagi ke bawah itu. Nah itu jadi di situ memang banyak gitu ngampar villa gitu. Terus aku masuk tuh di salah satu villa yang aku pikir budgetnya nyambung gitu loh, maksudnya nggak yang mahal. Terus aku ngelihat itu ada kolam renang walaupun nggak besar tapi buatlah cocok lah untuk kita penunjang kita di acara itu kan nantinya. Nah jadi aku udah kemana ya masuk dari setiap ruangan itu, tahu nggak sih perasaan aku ya, ruangan itu nggak habis-habis. Itu tuh ada tuh satu villa itu tuh jadi ruangan itu ada lagi, ruangan itu ada lagi gitu. Kalau mau dibilang kita mikir dari luar kan hanya begitu aja, dan aku tuh bisa ngelihat gitu misalnya ya. Misalnya ini villa gitu ya, ini villa gitu. Kita masuk di pagar utama, ini tuh sekeliling ini tuh halaman. Nah kita bisa kebayang dong berapa besar villanya gitu. Terus kita masuk ke dalam, ada yang agak masih yang kesana lagi, terus agak menyerong lagi. Jadi ini ruangan kok nggak habis-habis gitu ya ruangannya gitu. Terus yang setiap ruangan itu kalau aku masuk tuh kayak yang ini kayak aku tuh ada di mana gitu loh. Kayak aku ngelihat misalnya kayak gini kan aku kayak ada di Eropa gitu kan. Nah terus nanti aku masuk lagi di ruangan yang satu lagi, aku tuh kayak ada di kayak ada di situasi yang gimana gitu loh. Maksudnya ada yang bikin kita tegang gitu, ada yang bikin kita tuh yang
enak banget ya villa ini gitu. Tapi ada juga yang bilang gini, ih kok kayaknya gini ya nih villa gitu. Nah terus udah gitu dia nunjukin lagi gitu kan. Terus tau nggak yang bawa aku ini nih, kalau aku nggak nanya dia nggak jawab. Si mbok-mbok ini nih, ya aku bilang si mbok-mbok ya. Juru karena dia ya? dibilang udah tua enggak, dibilang ini enggak gitu kan. Jadi aku ngikutin kan, jadi dia memperkenalkan villa apa kamar-kamar gitu yang ada di villa gitu. Jadi aku menentukan oh ini cocok nih buat ini cocok nih buat ini. Nah temen aku nunggu dong di depan karena dia mau sambil ini dulu lah gitu ya. Jadi yang masuk itu aku tuh ke dalam. Ini orang nanya jalan aja, kalau kita kan manusia ada ininya kan, interaksi ya? Ada interaksinya atau apa gitu kan. Terus dari pengalaman aku juga nganter villa, ngelihat villa itu kan pasti orang komunikasi, Mbak mau berapa orang gitu, atau ini untuk komunitas, ya pokoknya dia bertanya lah gitu. Terus mau pakai rencana berapa hari, ini mah enggak, tau nggak sih Mas. Jadi pas nggak komunikatif, nggak ada, pokoknya nggak ada. Jadi dari aku sampai itu, bahkan kan villa itu tuh aku dorong gitu ke karena kita udah manggil dari depan tuh nggak ada orang kan, kayak nggak ada orang gitu. Terus kata temenku yang satu gini, udahlah tengga katanya kayaknya kosong nih gitu. Ih tapi aku dorong gini kebuka kan pintunya gitu, villanya itu. Jadi mungkin orang siapapun yang masuk karena pagarnya juga pun terbuka. Kalau emang nggak untuk dieksplor kan itu biasanya mereka dikunci gitu loh, digembok gitu. Ini kan nggak dibuka, jadi ya udah sih kita masuk aja gitu. Dan di situ memang ada nomor teleponnya gitu. Terus aku nggak mencoba telepon juga karena aku pikir villa itu kan nggak dikunci gitu loh. Kita bisa masuk atau apa gitu. Dan memang adalah si mbok-mbok itu gitu. Terus aku nggak tahu dia muncul dari mana. Pokoknya begitu aku lihat ruang tamu gitu kan, wah ini pas begini gitu kan. Terus tiba-tiba dia yang di situ nyapa kita juga enggak, karena aku ngerasa aku yang masuk kan nggak sopan banget gitu kan. Mbak gitu, aku langsung kayak gitu, Mbak gitu, maaf Mbak gitu mau lihat villa gitu. Terus gini, iya dia cuma begitu. Dan lama aku ngerasa tau nggak, kayak aku lama banget di villa itu. Coba setelah mbok-mboknya yang tadi bilang tiba-tiba nongol, terus ada komunikasi atau apa atau ngobrol apa gitu nggak? Ya itu nggak ada gitu. Jadi aku kayak cuman dibimbing aja gitu, kayak dikasih jalan gitu. Ini ke sini, ini kamar, ini masih ada ruang lagi. Dan nggak tahu kenapa ya itu aku ngerasa tuh kayak aku udah lama banget di dalam villa itu gitu loh. Terus tiba-tiba aku ngeliat tuh kayak ada pintu belakang gitu kan. Wah ini kayaknya bisa nih buat sebat-sebat kali ini anak-anak gitu kan, kalau memang ada yang mau forum gitu kan. Aku sambil ngebayangin ruangan yang tadi tuh ada yang paling besar gitu kan. Aku pikir ya udahlah gitu, nanti anak-anak forum di situ, nanti kalau yang udah mau sebat-sebat atau mau santai-santai nanti ada di situ kali. Jadi aku ngerasa itu justru ruangan paling belakang, karena aku ngerasakan aku masuk gitu, ini gitu kan ruangan itu. Dan aku berasa lama banget di situ. Begitu aku keluar aku ngeliat gitu kan, oh iya bener ini nih pintu samping nih, bisa buat anak-anak yang kalau nggak mau ikut forum gitu kan, bisa ngumpul di sini. Pas aku keluar itu pintu depan dong. Bukan pintu belakang. Bukan pintu belakang. Dan itu ada teman aku yang lagi ngobrol sama yang bener-bener jaga villa laki. Tuh. Terus langsung. Padahal yang tiba-tiba nongol itu sebelumnya ya aku pikir kan aku karena aku masuk duluan itu kan dia yang nyambut gitu, dan dia nggak ngomong apa gitu kan. Dan nggak nanya dari siapa, mau acara apa kan, biasanya orang kayak gitu kan, mau berapa hari gitu kan. Nanti aku tanya harganya berapa gitu. Ini kan enggak, aku pokoknya di bawah aja gitu. Tapi Mbak nggak coba ngajakin komunikasi, ngomong enggak, apa gitu? ngajak. Cuma dia diem aja. Jadi aku nanya gini, Mbak ini sebenarnya ruangannya ada berapa gitu kan, nanti saya buat maksudnya bisa dibagi gitu kan, nanti untuk perempuan di mana, kalau untuk kamar-kamar yang udah punya istri dan punya anak gitu kan. Terus dia cuman yang ada ruangan lagi gitu kan, ya ada lagi. Dan aku nggak ada pikiran bilang mau yang
apa sih orang ini gitu ya, namanya kita survei kan, dikasih lihat ruangan, dikasih lihat ruangan, ya udah kita lihat gitu loh. Dan aku berpikir, cuman pikiran aku di situ gini, dengan harga sekian ini villa besar loh, gede loh. Terus sambil aku yang berinfo ke grup gitu loh, ke grup aku, guys gitu, aku foto-foto ruangan, dan ruangan setelah pulang nih itu udah kejadian, aku pikir itu pintu belakang kan gitu. Aku pikir itu pintu belakang, terus dan ternyata itu pintu depan. Terus aku yang shock lah ya, kaget. Aku ngeliat temanku ngobrol sama siapa gitu kan. Terus udah gitu aku samperin dong gitu. Aku bilang gini, ini Mas gitu, yang jaga villa gitu. Iya gitu. Terus dia bilang gini, iya Mbak udah lihat-lihat. Iya udah lihat-lihat. Terus gede juga ya villanya, aku bilang gitu kan. Sampai ruangannya banyak. Terus kata dia nggak ada kok, cuma 2 ruangan, kata dia gitu. Dan kata sisanya, yang jaga. Terus aku yang bengong ya. Oke lah ya gitu. Terus langsung di benak udah berpikiran. Jadi di pikiran aku gini, berarti aku touring ruangan lah ya, touring gaib ruangan. Ini kejadiannya malam? Siang, cuman kan siang-siang di puncak itu kan kayak udah mau maghrib gitu kan, kayak waktu itu juga memang musim hujan. Jadi kan memang kita Anif itu, kalau agenda untuk Anif kita itu ulang tahun Depok itu kan memang adanya tuh di Desember. Nah Desember itu kan memang musim hujan. Musim hujan yang benar-benar gitu kan, pagi siang malam pokoknya dihajar terus gitu. Nah cuman ya itu, jadi aku yang terus tadi yang ngajak gue siapa dong, ya kan, pikirnya dalam hati gitu. Terus nggak coba cerita sama yang penjaga aslinya? Cerita dong. Gimana terus reaksinya? Balik lagi dong ke ruangan yang itu, dan ternyata itu nggak ada ruangan lagi. Yang aku masuk itu ya, ini ruang tengah, ini ruang utama ya kan, buat kita nanti apa gitu. Terus itu ruang tengah, ada meja makan. Terus baru kamar, ini kamar, terus baru di sini tuh baru dapur. Yang aku pikir tadi itu jalan samping pintu belakang. Gitu. Terus aku begitu aku masuk lagi dari yang perjalanan aku yang tadi itu, terus aku ngeliat, jadi aku yang bilang, ya Allah, langsung gitu dong dalam hati gitu. Apa karena masuk nggak assalamualaikum? Tapi memang sih villa itu doang gitu, walaupun dalam hati kan aku suka ya suon-suon lah gitu, maksudnya kalau masuk gitu walaupun dalam hati assalamualaikum, permisi, suka kayak gitu kan. Dan itu tuh tiba-tiba aku flashback lagi, aku ngerasa ya bener, aku nggak yang salam-salam gitu. Jadi karena itu udah ke berapa villa, aku udah puyeng juga sih Mas sebenarnya gitu loh, maksudnya udah capek juga udah capek, jadi udah mungkin karena capek terus yang apa, jadi ya kejadianlah hal itu gitu loh. Cuman aku tanya, terus siapa ya tadi itu ya Mas, kita kan sambil duduk nyantai gitu ya, sambil sebat-sebat gitu kan gitu, duduk nyantai lah gitu, ngeteh gitu. Terus dia nanya gitu, aku nanya gitu, itu sebenarnya tadi siapa sih Mas gitu, sampai bisa tunjukin aku bener loh, aku ruangan. bilang gitu, aku bukan nggak ini loh, aku tuh sampai berasa lama banget loh di dalam situ keliling. Itu emang bener, villanya masih ada loh sampai sekarang. Aku emang berasa bener kayak lama gitu aku tuh di dalam villa itu, saking besarnya tuh villa. Tapi begitu aku masuk yang kedua kalinya tuh nggak segitu dong yang kayak aku tadi. Terus aku lihat dong memori yang bekas aku foto tadi kan, setiap ruangan kan aku foto, iya. Dan ternyata itu ruangannya yang aku foto tuh itu aja ruangannya. Iya pas aku lihat foto itu tuh langsung ada berapa foto, dan berarti sama ada 8 foto. ruangan itu sama. Jadi yang menandakan itu karena ada salon speaker di situ. Dan speaker itu nggak kemana-mana. Jadi foto kedua aku foto gitu kan. Jadi kan aku biasa tuh kalau misalnya guys ini ada ruangan ini loh, nih sampingnya ada kolam renang loh, kayak gitu ya? Buat share di grup gitu kan. Pas aku lihat dong 8 foto itu ruangannya itu aja. Nah terus kalau senalar kita gitu di ruangan itu, aku berkeliling kan, berarti sama si Mbok itu. Masih untung aku balik loh, aku ngeliat loh kayak, jadi ini kayak gini nih, jadi ada cahaya gitu loh, kayak ada pintu keluar gitu kan. Dan
aku berpikir oh iya ya, aku juga nggak kepikiran si Mbok itu kemana gitu loh, kan aku ngikutin dia aja dong gitu. Begitu aku ngelihat begini tuh kayak ada cahaya begini kan, jadi aku ngelihat begitu, wah ini nih tempat nih gitu, aku langsung yang gitu sambil bervideo kan, nah, sambil video gitu aku. Nah guys ini kayaknya ada, akhirnya gue dapet juga nih tempat buat kita nongki nih, aku bilang Tapi gitu. Mboknya itu bisa digambarkan nggak sih Mbak? Dia perawakannya seperti apa? Mukanya tuh serem atau rambutnya panjang? Enggak, dia tuh dicepol aja rambutnya kayak orang-orang orang nyai zaman dulu, dulu, gitu aja. Cuman kan dia pakai kemben. Maksudnya masih pakai kemben gitu loh, masih apa namanya kayak Dia ada pakaian orang zaman dulu ya. masih yang kayak gitu. Jadi aku pikir juga kan ya nggak ada masalah sih, karena beberapa kali juga aku survei villa juga masih ada yang bajunya kayak gitu-gitu. Jadi aku nggak ngerasa itu penampakan soal baju dia aneh gitu loh. Jadi aku jalanin aja kemana dia bawa, dan itu ternyata ya cuman satu ruangan itu. Terus setelah Mbak Mei nanya ke yang jaga yang beneran nih ya, reaksi dia seperti apa? Kata dia sih ya mungkin itu penjaga villa tapi yang punya majikannya gitu. Memang sih ada gitu, cuma dia bilang gitu ada juga sih beberapa yang bikin acara di sini gitu. Ternyata acara belum mulai ada juga yang dengar gitu tidur masih bunyi gamelan kayak gitu-gitu. Jadi kayak musik tradisional, padahal kan mereka Musik tuh Jawa. ngeband gitu loh. Itu musik Jawa. Nah, mungkin aku salah satu yang ditemenin aku itu berkeliling villa itu ya salah satu dari penjaga ya itu kali gitu. Setelah tahu ada penampakan yang embok-embok tadi, terus udah cerita sama yang penjaga aslinya, pada akhirnya jadi nggak sih Mbak sewa villa tersebut? Enggak, karena aku pikir kita kan ya namanya klub motor gitu kan gitu ya. Ada yang masih bisa dibilangin gitu, ada yang memang udah nanti takutnya ada yang di luar di luar kendali kita, karena kan nggak mungkin kita harus memantau satu-satu Iya, yang namanya datang banyak orang, ya, kan? dan itu banyak orang gitu. Jadi aku memutuskan untuk janganlah gitu. Aku takutnya nanti mungkin ini petunjuk gitu loh, maksudnya pertanda kalau Jangan bikin acara jangan di sini deh, gitu. karena nanti takutnya ada apa. Jadi ya udah aku memutuskan untuk nggak pakai villa itu gitu. Terus akhirnya pakai villa? Pakai villa yang aku survei yang villa yang terakhir sebelum dia itu. Jadi ternyata juga sama juga sih, cuman itu ada yang punya dan yang punya ada kebetulan di situ, dan sekarang tuh jadi kayak kayak bapak angkat aku aja gitu. Jadi saudara lah jadi ya? saudara gitu. Jadi awal mula tuh dia juga sama sih bilang dari sekian puluh tahun dia jaga villa gitu kan, dia belum pernah gitu berinteraksi dengan orang yang mau nyewa villa sampai yang maksudnya kita bisa ngobrol gitu, bisa apa gitu kan, karena rupanya yang dia ya aku nggak ngerti lah, maksudnya bagian halus yang dia ini gitu kan, nggak ada katanya bisikan apapun gitu soal aku. Jadi dia nyaman aja gitu ngobrol sama aku, dan akhirnya sampai sekarang itu aku dari yang mau 3 tahun itu udah kayak bapak aku sendiri aja gitu. Ibunya juga udah kayak ibu aku sendiri jadinya. Jadi kalau waktu libur aku suka kesana gitu, dan aku bilang sama dia gitu kalau aku pernah ngeliat gitu kayak orang tinggi gede gitu kan, maksudnya itu kan ada lapangan bola di situ kan. Nah itu ada kayak pohon beringin, bukan pohon beringin ya, kayak pohon cemara gitu yang udah lama banget pohon itu, memang Udah tua ya? iya. Aku ngeliat di situ sih, ngelihatnya di situ. Terus ngelihat ada kayak orang gitu. Cuman kalau dilihat-lihat sih ya rata-rata sih pakai baju adat gitu. Jadi kayak dari topinya tuh aku lihat gitu kan. Cuman aku pikir karena aku sudah terbiasa berinteraksi dengan hal begitu, dan itu bajunya aku lihat bukan bukan dari kita nih gitu. Jadi aku udah yang biasa aja gitu. Udah yang ini pasti perkenalan nih. Dan aku bilang sama bapak kan, aku bilang ya sekarang aku panggil dia bapak gitu. Pak, itu waktu awal-awal mula begini-gini, terus kata dia gini,
ya alhamdulillah itu pertanda baik. Dah baiknya, positifnya sampai sekarang Mbak sama saya sama keluarga saya itu bisa jadi seperti sekarang. Jadi gitu berhubungan. Jadi kayak jadi kayak saudara lah kayak sekarang gitu. Jadi itu pertanda kalau memang ada di kedepannya itu ada positif gitu, ada hubungan baik.